Wow! Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Love Dream. Ini YouTube channel kita yang pertama. Ayo, siapa yang tahu kita tuh siapa? Gak ada kan? Siapa lo? So pede banget. Jadi kita adalah berhubungan antara tante dan ponakan. Enggak. Pengen banget muda. Ibu dan anak. Jadi kita salah, ibu dan anak. Aku anaknya loh. Kayaknya gue yang kayak mama banget. Iya. Jadi kita mau buat YouTube channel kita itu isinya tentang berbagi, sharing, tentang bagaimana hubungan antara ibu dan anak, ibu dan teman dengan teman, handai tolan, pokoknya gimana caranya hidup kita tuh menyenangkan setiap hari gitu, ya nggak? Ya gitu. Hari ini kita mau ngobrol, punya bahasan ya Bun? Ada. Kita mau ngobrol sambil makan. Sebenarnya sih sarapan, cuman sekarang udah mau jam 11. Sarapan apa nih? Jadi kita tuh mau sharing-sharing tentang berbagai macam hubungan yang baik gitu loh. Kan kadang-kadang di dunia kenyataannya nih, banyak ini. Kadang-kadang banyak banget kenyataan bahwa hubungan ibu sama anak suka nggak bagus gitu. Nah, jadi kita mau sharing-sharing keseharian kita gitu loh. Pasti mau ada banyak yang mau denger nih, ya kan? Nih udah ada nasi kuning sama nasi uduk. Bunda mau yang mana? Kita mau review juga nih. Ini kita belinya di daerah rumah kita, daerah itu loh. Mana sih? Kasih tahu nggak? Kan nanti banyak yang nyamperin. Pede banget. Jadi kalau aku sih untuk makanan nggak pernah pilih-pilih. Dari makanan yang paling enak sampai makanan yang paling nggak enak itu aku pasti makan. Selagi bisa dimakan ya. Dan itu yang selalu ditanamin di keluarga kita gitu. Yang pasti halal. Kalau halal mah apa aja mbak. Iya, jangkrik lewat juga dimakan. Iya, goreng. Jadi intinya kalau di keluarga kita makan itu selalu dididik apa adanya gitu. Nah hari ini kita ada makanan ini berkah dari Allah banget nih. Ada nasi uduk sama nasi uduk sama kuning. Nasi kuning. Terserah kakak mau yang mana. Ibunya pilih dong. Oh iya. Karena seorang ibu boleh memilih, aku pilihnya nasi uduk aja. Okay. Ya. Jadi kakak nasi kuning. Iya, nanti kita review. Oke. Sip. Gimana nih? Kalau sebelum kita makan, kita mau bahas tentang apa nih? Kakak ada bahasan nggak? Kita baca doa dulu. Kita baca doa makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini kita minumnya air putih. Ya kita air putih sih, air putih cuma sedikit pakai es. Ya karena kita pecinta es batu. Jadi kenapa sih kalau minum air putih nggak pakai yang biasa aja gitu, air putih yang normal-normal aja kayak banyak gak sih di antara kalian yang suka enek gitu minum air putih doang gitu, nggak pakai es atau nggak pakai yang manis-manis, entah sirup, entah pakai teh manis, tuh rasanya enek gitu. Kenapa ya? Aku soalnya gitu loh rasanya. Makanya udah tua. Makanya diakalin pakai es batu biar tetap minum air putih biar masuk. Gitu guys. Oke teman-teman semuanya. Kita mau bahas tentang hari ini. Aku sama Bunda sebenarnya sih mau ngobrol-ngobrol santai aja. Cuman kita nanya-nanya ke Bunda kali ya, enak ya. Bunda nanya-nanya juga ke dia. Kita walaupun ibu dan anak tapi berusaha untuk jadi bestie gitu. Bestoy. Nggak ada, ya tetap ada namanya ibu sama anak kan, anak harus hormat sama orang tua harus sayang sama anak. Tapi tetap hubungan kita adalah hubungan bestie gitu. Jadi di mana anak boleh curhat apa saja ke bundanya dan bundanya juga mau gitu dengerin apapun itu tentang curhatan anaknya, mau yang penting kek, mau yang nggak penting sekalipun, mau yang cuma cuawaan, mau misalnya kita cuma ngobrol-ngobrol doang, terus mungkin hal-hal yang nggak jelas kita ketawain ya gitu sih. Setiap hari kita begitu soalnya. Jadi kita mungkin bismillah ya, awet muda. Jangan awet tua ya. Jangan awet tua. Iya, gimana kak? Aduh minum dulu bentar. Minum dulu ya. Oke lah, siap ya. Mau perkenalan juga loh. Jadi anak bunda ada 3. Nah kakak Safa anak yang pertama, yang kedua lagi di pondok. Nah yang ketiganya itu tuh saat usia bunda masuk usia 39 tahun aku melahirkan anak ketiga. Oh jadi
bisa dibayangkan berapa sekarang umurnya, namanya Mikael Yordan Yasir. Umurnya udah 10 tahun. Bisa dihitung dong umur bundanya berapa? 17. Jalan-jalan. Gitu. Kita mau bahas tentang apa nih Kak? Ceritanya Kakak kita mau mengenang masa lalu loh. Mau nanya sama Bunda ya. Bunda pertama kali jatuh cinta kelas berapa? Jatuh cinta. Taruh deh. Mau nanya dulu. Menurut Bunda perbedaan cinta sama suka itu apa? Kalau cinta itu, kalau suka kita tuh ngerasa bahwa ih lucu ya gitu. Misalnya kita ketemu nih sama cowok nih ganteng, kita lihatnya gantengnya pasti ih lucu ya. Tapi rata-rata kan orang kalau lihat cowok untuk pertama kalinya gitu, lawan jenis pertama kalinya pasti good lookingnya lah gitu kan. Kalau udah kenal lama-lama baru kita tahu tuh hatinya kayak apa. Nah kalau suka itu awalan, kalau kata aku ya. Suka tuh awalan gitu, jadi kayak kita ngeliat orang, iya Allah lucu banget, iya Allah kayaknya tuh cute banget tuh, hal-hal yang kayak gitu. Abang gitu nggak dulu ya pas ngeliat Kakak? Bisa jadi. Nah terus lama-lama kita kan kenal tuh sama orang itu ya kan. Pas lama-lama kenal kita makin tahu kepribadiannya gimana, cara dia nge-tag dirinya gimana, cara dia nge-hire orang lain gimana, cara dia memperlakukan orang lain seperti apa. Nah di situ tuh mulai tuh lama-lama. Nah di situ penentuan kita cinta apa enggak sama orang itu. Nah kalau kita mulai ilfeel, itu sih goodbye lah gitu kan namanya. Berarti sekedar suka doang. Iyalah, batu kan minum dulu. Ini kita sambil makan loh guys. Jadi obrolan, kadang-kadang obrol di meja makan tuh penting banget. Walaupun sebenarnya kalau lagi makan nggak boleh ngobrol ya. Kata siapa? Boleh loh. Boleh ya? Boleh. Karena kan untuk sebenarnya sambil makan itu ya, tapi jangan ngobrol yang sampai ketawa. Tapi kita ketawa ya tadi. Kita keselak. Cuman mempererat hubungan sebenarnya ngobrol sambil makan. Dan kadang kakak pernah baca katanya kalau mau menasehati anak itu justru kalau dia lagi makan. Gitu ya? Iya, karena lebih masuk katanya gitu. Bener apa enggak? Dan aku tuh di rumah, inget gak? Bunda kan kadang gak punya duit juga loh, ya kan? Gak selamanya punya duit, kadang gak punya duit juga. Tapi gimana nih? Bukan kita gelapina ya guys ya. Gimana nih caranya kita mempererat hubungan antara keluarga gitu, anak-anak gitu kan? Kadang-kadang kalau misalnya yang satu di kamar, yang satu di kamar, yang satu di teras gitu kan nggak seru gitu. Nah itulah tugasnya Bunda kadang-kadang bikin supaya mereka kumpul. Caranya gimana? Aku pergi ke warung, aku beli bakwanan, terus aku bikin bakwan, ya kan? Terus aku, padahal kan nggak, ya kalau orang Sunda bilang nih, kita kan orang Sunda nih ya. Kalau orang Sunda bilang mah ya tersepira lah gitu ya, nggak seberapa gitu ibaratnya. Terus dengan modal yang kecil, tapi hubungan keluarga itu jadi makin erat gitu. Terus aku masak, bikin bakwan, dikasih cabai rawit, terus aku panggil semua anak-anakku. Aku bagian ketok es batu deh. Iya deh. Terus kita ngobrol deh rame-rame, gitu sih caranya. Jadi yang simple-simple, makanan-makanan simple, tapi bisa bikin tuh basah. Tapi bisa bikin kita kumpul rame-rame. Seperti itu sih kalau di keluarga kita. Jadi nggak saling cuek, nggak saling juga tidak saling karena kan kita suka gitu sih, kadang-kadang ngerasa nggak sih kalau kita tuh kadang-kadang suka saling cuek gitu loh. Ibaratnya orang tua mainnya misalnya ngurusin kerjaannya aja, terus anaknya mungkin sama teman-temannya aja gitu, nggak ada mid time gitu antara keluarga, antara ibu dan anak seperti itu. Jadi ya kalau di keluarga kita sih makanan-makanan yang makanan-makanan yang murah, even kacang, ciki, permen, kuaci, nah itu bisa bikin kita sama-sama kumpul gitu sih intinya ya. Ya sih. Betul. Nah sekarang balik lagi tadi pertanyaan pertama. Bunda pertama kali jatuh cinta kelas berapa? Dulu, pertama kali. Dulu kelas berapa ya? Aku bocil. Maksudnya kelas 4 SD aja masih main karet zaman dulu mah, mana tahu cinta-cintaan. Yang Bunda pernah ceritain itu mah kelas 6. Aku pertama kali suka sama temen tuh di kelas 6. Tapi ya alhamdulillah ya, dibilangnya alhamdulillah loh. Karena ketika sekarang Bunda udah makin banyak belajar tentang ilmu agama, ya Allah, kita nih fakir ilmu sih, cuman belajar setiap hari biar kita makin tahu gitu apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang Allah sukai, apa yang tidak Allah sukai, kayak gitu kan. Terus yang Bunda tahu kan akhirnya, oh ternyata tuh pacaran tuh nggak boleh. Mohon maaf ya, bukannya mau menyinggung yang lain, enggak sih, hidup itu pilihan, life is choice, hidup itu pilihan, terserah. Tapi kalau di keluarga Bunda, karena Bunda juga udah mulai, ya Allah, ada perjalanan cerita yang harus nanti kita ceritakan.
gimana dulu bunda lakuin, terus dan apa gitu loh, ibaratnya perjalanan nauzubillah ya, perjalanan azabnya yang kita temuin seperti itu. Jadi bunda pertama kali jatuh cinta kelas 6 SD. Namanya siapa? No, cuman sedihnya, lucunya aku suka sama cowok itu baru seminggu, terus tiba-tiba dia pindah sekolah. Sedih sekali, tapi nggak apa-apa sih, emang bukan jodohnya juga. Terus ya bunda kan? pertama kali cerita bunda suka sama cowok itu sama siapa? Sama Ninka atau sama Aki kah? Atau sama teman bunda yang lain kah? Sama kalian, kan aku orangnya mendem. Nah, berarti udah lama dong. Berarti waktu bunda suka sama cowok itu, bunda nggak pernah cerita ke siapa-siapa? Enggak. Kok bisa sih? Enggak, aku kan pemalu. Kalau aku mah gatel mulutnya kalau suka sama siapa juga ceritain semuanya. Anak zaman dulu mah beda sama anak zaman sekarang. Kalau anak zaman dulu tuh kalau suka sama cowok dipendem. Beneran. Kalau anak zaman sekarang mah ceweknya yang nyatain, nggak apa-apa sih. Cuma Emansipasi ya coy. nggak apa-apa kan bunda bilang nggak apa-apa. Ben, tadi aku Boleh. nggak nyatain duluan. Dia kalau yang bunda tahu ya, anak-anak zaman dulu, anak-anak Indonesia tuh orang timur lagi tuh ya, Asia. Kok timur? Asia, orang-orang Asia tuh biasanya mendem, mereka mah kalau suka sama cowok. Dia nunggu cowoknya juga memberikan sinyal-sinyal gitu sih. Mana? Aku juga dulu gitu. Cuman pas aku diem aja abangnya kabur. Nah, cewek zaman sekarang mah tahu sendiri. Tapi nggak apa-apa sih, emansipasi mungkin ya. Jadi, tapi kalau menurut bunda ya, berdasarkan ilmu pendidikan, ilmu psikolog yang bunda suka baca, kalau emang kita punya rasa apapun ya ungkapin aja, nggak masalah. Toh ibaratnya kalau misalnya kita diam-diam juga takutnya jadi penyakit hati gitu, nggak apa-apa, sok aja, emang nggak masalah ditolak, diterima, ya itu sih Maju urusan dulu aja. Itu mah urusan hati, yang penting mah maju aja dulu ya, nggak apa-apa sih, cuman Biar gak penasaran. ntar mati penasaran. Tapi yang bunda mau kasih pesan di sini bahwa dalam keluarga kami sebenarnya nggak boleh menganut apa ya namanya pacaran gitu loh, kalau boleh. Jadi dari kakak Sapa kelas 4 SD itu bunda udah ceritain gitu loh, dulu tuh bunda pernah pacaran sama ayah kamu, terus apa yang bunda hadapi sekarang, apa yang akhirnya jadi apa ya, dosa yang harus dijalanin, peleburan dosanya harus dijalanin, kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang dulu nggak bagus di bunda, hal-hal yang dulu nggak baik di bunda, nah itu bunda ceritain ke anak-anak gitu ibaratnya. Jadi mereka tahu dan paham gitu loh apa yang bunda sama ayahnya jalanin sekarang gitu istilahnya guys. Jadi kita berbagi ilmu juga sama anak gitu ibaratnya, kan ibu kan Madrasatul Ula, tempatnya sekolah pertama anak gitu. Jadi 90% itu ibunya yang punya kendali, anaknya tuh nanti berkah hidupnya atau enggak, terus anaknya itu di masa depannya benar atau enggak, baik atau tidak, itu kan tergantung orang tuanya bersih hati apa enggak. Jadi 90%, kalau 10% itu yang mempengaruhi ya guru, lingkungan, sanak saudara gitu. Tapi yang pasti yang pegang kendali adalah ibunya gitu loh, kan ibunya Madrasatul Ula gitu sih sebenarnya. Simpel-simpel aja sih, nggak yang aneh-aneh gitu. Terus kakak Sapa, apa kesannya punya ibu kayak bunda? Kan udah di SW ya. Ya guys, yang mau tahu lihat SW bunda. Aku suka nulis sih. Kita punya kesamaan genetik bunda itu. Bunda suka menggambar, bunda suka menulis gitu. Nah itu nurun tuh ke anak-anak. Terus kebetulan bunda juga dulu suka matematik ceritanya, anak matematik gitu. Jadi nurun ke anak-anak. Nah sekarang ilmunya adalah ternyata memang kan bener, anak itu genetiknya dari kedua orang tuanya. Jadi kalau misalnya anak kenapa-kenapa, anak gimana, ya kita bercermin aja sama diri kita gitu loh. Ibaratnya anak kita kayak gini, kita bercermin, oh koreksi diri gitu loh, iya nih, ini gua nih kayak begini nih. Nah caranya gimana ngebenahin genetik kita? Nah kita udah tahu nih kekurangan kita di mana, ya rubah gitu. Jadi ketika nanti kita punya keturunan, genetik kita sudah berubah gitu loh. Jadi itu ada unsur-unsur kimianya dalam tubuh kita ya. Ya iyalah, Kita racikannya. Jadi itu juga perjalanan berkah kita, Allah yang menentukan. Kalau kita mau berubah, maka semuanya akan dipermudah sama Allah, semuanya akan dibuat baik sama Allah gitu. Harus percaya, ibaratnya itu penting banget gitu guys. Minum dulu ya. Sekarang gantian, basah kau. Terus sekarang gantian. Emang kamu
jatuh cinta umur berapa? Walaupun aku tahu sih. Iya. Bukan jatuh cinta ya? Suka kayak. Suka-sukaan. Suka-sukaan. Kelas 4 SD kayaknya. Lebih muda daripada aku. Nah itu, tapi itu konyol banget ceritanya. Jadi, Bunda kan udah pernah ceritain ya, cuman diceritain di sini ya. Lagi, di Jadi waktu itu ceritanya, aku ini pindah ke sekolah baru. Nah, di sekolah baru ini, aku baru sehari jadi anak baru, baru sehari kan waktu itu ya? Baru sehari jadi anak baru, tiba-tiba dapet surat, tapi bukan surat cinta, surat labrak. Si siapa dilabrak guys? Ya Allah. Nah itu kan aku itu waktu itu kelas 4B. Nah yang ngelabrak ini ada di kelas 4A. Cewek ini ngelabrak, isi suratnya pertama kali hari pertama tuh. Tiba-tiba isinya gini, lo anak baru, jangan sok cantik. Nah, bingung dong, ini apaan? Apa sih, nggak ngerti maksudnya dia ngirim surat kayak gitu tuh. Kenapa? Gue salah apaan? Gue diem-diem aja, kok gue digituin gitu kan. Terus belum dibalas apa-apa tuh hari itu, jadi diem aja cuma nerima surat, maksudnya apa nggak ngerti. Terus bilang lah curhat ke bunda, masa kakak dapat surat. Terus kata bunda, surat cinta? Bukan, surat labrak. Kakak dilabrak, kata bunda, coba sini bunda baca isi suratnya kayak apa gitu. Dibaca sama bunda, coba balas, maksud kamu apa gitu, kenapa kamu bilang gitu. Nah kan masih polos ya, masih waktu itu kelas 4 bener-bener masih polos, sebenarnya belum ngerti banget cinta-cintaan tuh kayak apa gitu. Kayak ya dia cuma balas kayak maksudnya apa ya gitu, emang aku salah apa gitu. Terus besokannya dia langsung balas tuh, pas balas isinya gini, lo nggak sadar cowok yang gue suka tuh suka sama lo. Padahal baru hari pertama. Lah cowok dia yang dia suka aja yang mana, gue kagak tahu. Astagfirullah. Terus kayak itu mah deg-degan gitu, mau apa namanya, mau belajar tuh, mau papasan istirahat tuh takut banget gitu, takut papasan sama orang itu. Ini gimana ini gitu. Sampai nggak berani jajan, jadi jajan itu nitip ke teman. Jadi udah anak baru gue nitip ya. Takut, saking takut banget. Nah udah tuh besokannya dilabrak terus-terusan sampai anak cowok kelas 4A tuh ikut-ikutan ngelabrak kakak. Kayak mereka di depan pintu kayak nunjuk-nunjuk kakak, Bun. Tuh bilang itu sama anak baru jangan sok-sokan gitu. Kakak tuh yang di pojokan sama bilang anak baru gitu ya. Apaan sih ini, kenapa sih? Gue gak ngerti apa-apa gitu. Terus akhirnya udah kan cerita sama bunda tuh, suratnya sampai ada spastik Bun, cuma gak tahu kemana. Isinya pokoknya tentang hina-hinaan dia, cuma gue dikata-katain. Padahal kagak tahu cowok yang dia suka yang mana, ya kan? Tapi ternyata cowoknya kan famous emang. Iya. Di sekolah itu pas kakak tahu kan kakak juga suka. Soalnya cakep. Terus habis itu sebulan berlalu masih dikirimin surat kayak gitu deh pokoknya. Terus dia itu kalau ngeliatin kakak Bun bener-bener kayak dari atas sampai bawah kayak gitu, kayak gimana sih gini nih? Gitu kayak orang nggak suka banget gitu. Kayak ya Allah ini apa sih maksudnya? Sampai pernah ya Bun minta pindah sekolah ya Bun. Sempet kan minta pindah sekolah, bunda nggak mau, takut, kata bunda. Kalau nggak salah jangan takut, hadapi gitu kan. Cuman setiap berangkat sekolah tuh di hati gitu ya. Terus apa solusinya tuh waktu itu? Terus akhirnya kalau nggak salah waktu kakak curhat bunda suruh jajanin. Iya, kata bunda coba jajanin iya. Udah tuh udah sebulan berlalu kayak gitu kan. Terus udah mulai tahu cowoknya yang mana, tapi ternyata emang cakep. Emang nanya-nanya ke temen cowoknya yang mana sih, emang yang dia maksud gitu, sampai dia marah banget gitu kan. Ngajak-ngajak satu kelas lagi marahnya kan. Terus yang itu, oh yang itu, diem tuh bengong, cakep juga. Ya udah sikat aja sekalian, udah sekalian dilabrak buat sikat aja. Enggak sih ya akhirnya. Enggak sih, enggak disikat yang gimana, cuman merespon aja waktu dia salam ya salam balik gitu. Udah apa sih, soalnya kan selama ini dikirimin salam yang mana sih cowoknya, cuman dikasih ini doang, dapat salam dari anak kelas A gitu, nggak ngerti, nggak tahu cowoknya yang mana gitu. Terus habis itu kan bunda kasih saran sama kakak buat tulis surat lagi. Pokoknya perdamaian lah intinya lah. Terus aku tuh nggak suka sama cowok kamu. Iya, padahal gitu. aku nggak suka. Terus akhirnya yuk jajan rame-rame yuk, itu jajan bareng-bareng gitu. Terus akhirnya bunda kasih kakak uang lebih gitu. Buat jajanin mereka gitu. Ternyata gol. Ternyata perut itu bisa membuat obat penenang.
Jadi bener lo abis dijajanin, jajaninnya juga nggak banyak, Bun. Satu orang gope. Cuman yang ketuanya itu, yang dia ngelabrak pertama kali itu, yang emang dia suka sama cowok itu, nah kejadian 1.500 lebih gede dari yang lain gitu. Yang lain gope-gope. Aduh. Abis dikasih jajan dia ngirim surat lagi tapi Bun, isinya gini. Ya udah sekarang gue mau berteman sama lo kayak gitu. Tapi boleh ya gue manggil lo Wonder Woman, jijik banget. Apa sih maksudnya? Nggak jelas banget. Iya deh, terserah lo deh, gimana lo aja. Udah akhirnya baikan, main bareng. Sekarang nanya lagi, anak bunda yang curhat tentang lawan jenis paling cepet siapa? Kakak, Balkis atau Wadan? Kalau minum dulu ya. Ya udah pasti Sapa lah. Bang, dia mau TK aja. Ada yang laporan untuk TK. Bu, Safa nangis. Gurunya. Kenapa Bu? Ini apa dijedotin kepalanya ke triplek sama si siapa deh pokoknya, kalau nggak salah namanya Alif apa pokoknya gitu deh. Dijedotin gitu. Kenapa Bu? Itu emang Safa berantem? Bunda bilang begitu kan. Bukan berantem Bu, tapi gurunya sambil ketawa-tawa. Apaan nih, ada apa nih? Dia bilang begitu, gini Bu, si Alif ngejar-ngejar Safa tuh mau dicium. Tapi Safanya gak mau. Jadi sama si Alif tuh dipepet, dijodotin kok KDRT ya anak gua ya. Dijodotin ke triplek, terus dicium. Nah Safanya nangis. Wah parah. Untungnya pas Safa sedikit ngobrol gitu ya, yang ngobrol dari hati ke hati lah sama emaknya anak yang ngejedotin Safa gara-gara nggak mau dicium, itu enak gitu. Maksudnya emaknya juga minta maaf gitu, ibarat mamanya juga minta maaf. Ya Allah, TK tuh. Terus ada lagi, Safa pernah digigit pipinya di sini nih sama laki-laki juga. Nggak usah tahu namanya deh. Anaknya juga udah besar soalnya, malu. Ini dikejar-kejar si Safa tuh mau dicium nih sama si cowok anak ini nih, masih kecil. Usia berapa ya? 3 tahun deh. Kakaknya 3 tahun. Terus digigit pipinya si Safa dikek gitu sampai sini nih, sampai nyeplak nih giginya di sini nih. Enggak taunya tahu enggak kenapa. Anak itu mau nyium si Safa, gemes, si Safanya lari. Sekalinya ketangkep digigit tau enggak sih pipinya. Ya pokoknya urusan laki-laki mah tuh inilah Bunda banyak menangani kasus Safa lah gitu. Jadi ya gitu sih, kamu kenapa sih? Makanya gini loh guys, makanya Safa tuh Bunda nikahin masih muda. Jadi waktu masih semester 6 kuliah di UIN. 20 tahun. 20 tahun. Soalnya bukannya apa-apa, jodohnya udah ketemu, psikolognya udah sama-sama. Ketika psikolog juga sama-sama ternyata di mimpi kita tuh sama. Terus kita juga minta sama Allah untuk Safa dijaga saat itu sampai calon suaminya waktu itu siap gitu ya. Tapi emang sudah jalannya Allah gitu, tiba-tiba ya dilamar gitu, menikah gitu sih ceritanya. Jadi ini udah jadi Uma Safa nih, umanya Khadijah, nama anaknya Khadijah. Ntar kita spill anaknya ya. Besok kita bikin podcast lagi sama Khadijah, nanti Oma. Lucu banget anaknya, gemes banget. Sama pengen gigit lah. Nih, sekarang gue yang gantian jagain ya. Ngeri digigit tau. Khadijah itu kalau anak-anak laki tuh suka banget gemes gitu sama dia. Kayak emaknya dulu tuh kecil, kayak gitu deh ceritanya. Budenya gak gemes ya. Jadi gitu sih guys perbincangan kita hari ini. Intinya seputar kehidupan kita, seputar gimana kita mengelola hati kita masing-masing antara ibu, anak, ayah, ya kan? Pokoknya antar keluarga. Nanti besok-besok kita ketemu lagi. Ntar kalau Balkis pulang. Nah kan yang nomor 2, anak bunda nomor 2, adik aku itu di pondok. Dia cuman ada di rumah kalau perpulangan. Setiap bulan Desember sama Juli ya. Udah kelas 3 SMA juga, sebentar lagi lulus. Mudah-mudahan juga masuk universitas negeri ya, gitu. Amin. Orangnya tuh sebenarnya seru kalau diajak ngobrol, cuman yang ini agak introvert, berbau ibu. Ibu. Tadi ada ibu. Sukanya style itu apa namanya tuh kartun. Bukan ya, sih. Anime ya. Itu deh ceritanya. Tapi anaknya seru banget. Kocak juga sebenarnya, apalagi kalau udah kenal. Dan
nanti kita belajar bahasa Inggris sama dia. Canggih dia. Canggih banget deh pokoknya. Jadi gitu ya teman-teman semuanya ya. Ibu-ibu sekalian. Jangan salfok, Bunda emang makannya begitu. Makannya dikit. Nah kalau yang ini nih udah persiapan, takut kurang. Gitu guys ya. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi berbagi ilmunya, kita tuh kan ibu ya gitu nih. Safa juga udah jadi uma, udah jadi ibu. Ya ibu itu kan madrasatul ula gitu. Jadi mau nggak mau ya harus mau. Kita kan dikasih tanggung jawab sama Allah punya anak. Banyak orang banget yang ngarepin banget punya anak. Terus ketika kita dikasih amanah itu kan luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan bisa kita pegang. Amin. Jadi ibu yang menyenangkan buat anak. Jadi ibu yang asik buat anak. Jadi tempat curhat yang nggak kemana-mana. Karena gini loh, ada omongan ya, istilah yang mengatakan bahwa kalau anak bisa curhat dengan orang lain selain ibunya, berarti ibunya gagal jadi ibu. Nah itu tuh yang kadang aku takutin. Jadi aku tuh berusaha banget jadi pendengar yang baik gitu loh buat anak-anak. Itu sih sebenarnya. Jadi anak itu mau curhat apa aja, dari mulai hal yang nggak penting sekalipun aku pasti dengerin gitu. Kasih solusi sama-sama, kasih ketenangan sama-sama. Namanya orang hidup kan pasti punya masalah gitu kan. Iya gitu deh kurang lebihnya. Nah ini juga banyak belajar kan, ibu baru, new mom. Jadi ternyata setelah udah jadi ibu baru tahu fungsinya ibu ya itu support anak, terus percaya sama mimpi-mimpi anak tentunya. Karena kan kadang namanya manusia pasti ada aja ya kita diremehin sama orang lainnya gitu. Nah itu fungsinya ibu, kenapa Allah itu menciptakan manusia ada ibunya gitu. Karena kalau kita berjalan sendiri di atas bumi udah banyak kali ya, sekarang aja masih banyak yang mempunyai ibu. Banyak kasus-kasus meninggal bunuh diri karena nggak tahu mesti cerita ke siapa gitu. Betul. Bayangin kalau misalnya nggak ada seorang ibu gitu kan. Nah itu fungsi ibu, tempat cerita yang baik untuk anak-anaknya, pendengar yang baik, support system, saling mendukung lah. Kita juga mendukung ibu kita. Namanya ibu belum udah pasti dia juga punya masalah masing-masing kan. Jadi ya tugas kita juga untuk support ibu kita support kita, saling support gitu. Betul. Terus ibu itu kan jadi sandaran lah ketika kita tuh, ya Allah sih sandaran utama, cuman kan Allah mengirim ibu untuk jadi malaikat gitu di dunia ini gitu, kayak biar kita tuh kalau kita lagi pusing-pusing ya larinya ke ibu, nenangin diri, cerita, nangis-nangis gitu. Good banget. Karena hanya seorang ibu yang bisa menerima anak apa adanya. Nah tuh penting banget. Aku tuh coba jadi ibu yang gak ngebandingin anak, karena semua anakku tuh pasti punya kelebihannya masing-masing gitu loh. Ibarat walaupun namanya manusia kan ada kurang ada lebih gitu. Jadi berusaha untuk mengatakan kepada orang adalah lebihnya aja gitu. Kalau kurangnya mah cukup kita aja yang tahu. Ya kan Kita yang tahu, kita yang perbaikin. Karena kan kita ibunya. Kalau kita di depan orang aja nggak ngebelain anak, terus anak siapa yang ngebelain? Kan gitu ya. Gitu sih kurang lebihnya. Jadi kita bikin channel YouTube ini intinya untuk sharing, berbagi gitu loh, ibaratnya untuk gimana jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Sama-sama gitu lebih baik guys. Kita juga masih belajar banyak hal. Kita juga fakir ilmu. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin ada komen yang bisa sharing sama kita gitu loh, ibaratnya ayo di tips and trick mendidik anak di zaman sekarang, karena kan beda ya. Beda cara mendidik anak di zaman sekarang sama zaman dulu itu pasti ada bedanya gitu, maksudnya caranya gimana. Betul gitu. Soalnya kan sekarang fenomenanya banyak anak-anak yang susah mendengarkan nasihat. Nah kayak gitu, Bunda sering banget bilang sama anak-anak, jangan pernah berburuk sangka melakukan hal yang tidak baik pada orang-orang yang berniat baik kepada kita. Nah tuh dicamkan tuh, hati-hati tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita mau jahat sama orang nih, kita mau mikir jahat sama orang, kita mau ngegosipin orang, itu ingat gitu loh. Nih orang baik loh sama kita gitu, dia punya niat yang baik loh sama kita itu. Jangan sampai hal itu buat Allah murka sama kita gara-gara kita ngejahatin orang gitu sih intinya. Jadi santai lah, chill gitu, ya gak sih? Iya. Walaupun berbuat baik nggak semudah berbuat jahat ya, tapi harus diusahakan. Iya sih emang. Berbuat jahat tuh gampang, ketok aja pala orang juga udah jahat masih jedotin aja. Jedotin kayak kakak. Gitu sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terus ya asik-asikin aja. Namanya kita punya anak pasti capek, pasti lelah. Ngurusin anak itu nggak mudah gitu kan.
Tapi kalau nanti mereka sudah dewasa, mereka akan tahu gitu loh. Oh dulu tuh gue ternyata di ini banget ya gitu, take care banget ya mau gue sama gue. Jadi pasti ada hukum timbal balik gitu Iya, loh. betul. Jadi kalau Kayak kita nih, potong. nggak apa-apa silakan. Jadi kayak misalnya sekarang bunda kan maksudnya mendengarkan kakak every time lah, maksudnya kakak chat jam 1:30 juga kalau kakak lagi gelisah galau gitu kan, ditelepon gitu kalau bunda pas bangun gitu. Maksudnya didengerin sampai subuh juga cerita nangis. Nah terus jalan-jalan bareng kan pasti nanti ibaratnya ada timbal balik kita ketika orang tua udah tua, kita akan ingat ajak dulu bunda tuh sering ngajak jalan-jalan, berarti aku juga harus kayak gitu. Maksudnya bunda nggak minta, tapi kan sebagai anak pasti kita paham lah gitu. Karena yang diperlukan sama orang yang sudah menua, aku kan ngerasa aku sudah menua ya sekarang itu sebenarnya cuma 2. Ya. Aduh, sorry. Sebenarnya cuma 2. Jadi apa namanya? Ditemenin dan didengarkan. Nah, tuh orang tua cuma 2. Kalau masalah makan mah sehari 3 kali cukup, udah nggak minta yang lain-lain. Cuman mintanya didengerin kalau kita lagi cerita. Terus minta kalau bisa ya itu ya sisihkan waktunya buat nemenin ya, waktu berarti intinya. Gitu sih sebenarnya kalau jadi orang tua. Ternyata kita tuh makhluk kesepian. Kalau udah tua mah makhluk kesepian guys. Nah udah selesai nih guys, makannya juga kayaknya nanti kita lanjut lagi makannya. Begah ternyata, lo udah persiapan ya? Begah kebanyakan minum. Ya begitu sih. Nanti kita kumpul ngobrol ya sama Rame-rame. Yordan, sama Balkis, Ayah, Abang. Iya, gimana mereka, pokoknya tentang keluarga kita deh. Tentang gitu. kehidupan. Ya mudah-mudahan sih bermanfaat gitu. Karena yang bikin kita sehat adalah ketika kita bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Kayak gitu sih sebenarnya. Jangan lupa membahagiakan diri sendiri juga guys. Jangan kerja tipes, jangan. kerja senang-senang, hura-hura nggak apa-apa. Nih, Kerja ada hura-hura, senang-senang, sedekah bahasa. nah betul, sedekah. Jangan kerja tipes. Aduh. Gitu. Nah, pokoknya gitu dulu deh ya. Nanti kita ada bahasan yang lain ya. Mudah-mudahan kita bisa ngebahas lagi hal-hal yang lebih menarik. Terus kita bisa bahas juga tentang ilmu-ilmu pendidikan, ilmu psikologi. Walaupun kita bukan orang psikologi, tapi minimal kita udah banyak praktek hidup lah gitu ya. Jadinya kita bisa saling berbagi, share dan membahagiakan gitu sih sebenarnya. Oke? Bye, jumpa lagi sama kita di lain waktu. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum.